Sesaat lagi seremoni acara penganugerahan Radar Bromo Award 2021 dalam rangka hari ulang tahun Jawa Pos Radar Bromo yang ke-22 dimulai. Untuk itu kita panggil host kita hari ini. Please welcome Yopi dan Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yofi dan saya Citra. Pada pagi hari ini akan mengawal acara dari awal sampai akhir dalam serangkaian acara Radar Bromo Award 2021. Dan saya akan menyapa yang terhormat Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin SPD MMMHP. Dan juga kami ucapkan selamat datang di Kota Probolinggo Wakil Wali Kota Pasuruan Bapak Adi Wibowo STP MSI. Yang terhormat Bupati Pasuruan Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf SEMMA beserta Wakil Bupati Pasuruan. Dan yang tak kalah luar biasa tamu kita pada kesempatan pagi hari ini, kami ucapkan selamat datang tepatnya di Kota Probolinggo yang kami hormati Kapolda Sumatera Barat, sekaligus beliau selaku Presiden HDCI Bapak Irjen Pol Teddy Minahasa Putra SH SIK. Yang kami hormati segenap anggota DPR RI dan Ketua DPRD Probolinggo dan Pasuruan, para pimpinan perusahaan, dan juga para pimpinan perusahaan, Bapak Ibu hadirin undangan. Dan tidak lupa akan menyapa Direktur Jawa Pos Radar Bromo. Selamat datang. Segenap hadirin undangan yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang luar biasa kali ini, tepatnya hari Senin 6 September 2021, bertempat di Paseban Sena Ballroom and Hotel, kita dapat dipertemukan bersama dalam serangkaian acara Radar Bromo Award 2021. Berikan tepuk tangan yang meriah. Merupakan serangkaian acara hari ulang tahun Radar Bromo yang ke-22 tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu bersama, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya kita ikuti doa bersama sekaligus guna keberkahan acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Doa akan dipandu oleh Ketua MUI Kabupaten Probolinggo yang kami hormati Al-Muharram Kiai Haji Munir Khalili. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من الخيرات. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا قليلا إلا كثرته ولا بعيدا إلا قربته ولا حراما إلا طهرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ من جهد البلاء والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا Probolinggo هذا خاصة وعن بلادنا إندونيسيا عامة يا رب العالمين. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikut bersama laporan Direktur Jawa Pos Radar Bromo. Kami panggil ke atas panggung yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Suyuti. Disilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin. Yang terhormat Bupati Pasuruan, Haji Muhammad Irsyad Yusuf. Yang terhormat Wakil Wali Kota Pasuruan, Bapak Adi Wibowo. Terima kasih atas kehadirannya dan supportnya dalam kegiatan ini. Sebuah kehormatan bagi kami sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak-Bapak semua untuk hadir di kegiatan hari ini. Yang kami hormati Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra, selaku Kapolda Sumatera Barat yang sehari-hari juga menjabat sebagai Presiden Harley Davidson Club Indonesia. Mewakili perusahaan, kami mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya sebagai Kapolda Sumatera. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kami yang hormati Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Muhammad Sudiano Fauzan,
Ketua DPRD Kota Pasuruan, Bapak Haji Ismail Marzuki, serta 34 penerima Radar Bromo Award yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim dan menghadiri kegiatan Radar Bromo Award 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, 22 tahun yang lalu, tepatnya 26 Juli 1999, Radar Bromo lahir sebagai sebuah media lokal yang terbit satu-satunya barangkali ya di Probolinggo dan Pasuruan, menjawab era reformasi dan penerapan otonomi daerah. Dengan mengusung tagline dari demokratisasi untuk daerah, Radar Bromo pada waktu itu diharapkan menjadi saluran informasi bagi para stakeholder yang ingin ikut berperan dalam proses pembangunan. Yang barangkali pada orde-orde sebelumnya agak susah gitu ya untuk berinteraksi secara langsung dengan para pemegang kebijakan lewat sebuah media. Dengan kehadiran Radar Bromo ini diharapkan menjadi media, menjadi penyalur suara bagi stakeholder untuk ikut berperan dalam pembangunan di daerah. Di usia ke-22 tahun ini tantangannya berbeda, di mana pada saat ini kami sebagai perusahaan media mengalami dua hal yang cukup krusial bagi kami. Yang pertama adalah berkembangnya medsos dan media online yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah pandemi COVID-19. Tapi bagi kami tantangan ini menjadi, hambatan ini menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk terus berinovasi dan berkreasi untuk menyajikan informasi-informasi terbaik Radar Bromo kepada masyarakat Probolinggo dan Pasuruan. Karena itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, di ulang tahun yang ke-22 tahun ini, kami mengambil tema Radar Bromo berkembang bersama zaman. Artinya, Radar Bromo akan terus mengikuti perkembangan zaman, perubahan zaman. Kalau sekarang misalnya sedang marak medsos dan media online, kami tentu akan mengikuti perubahan itu tanpa harus melakukan shifting secara 100% dari cetak misalnya langsung ke online. Karena pada dasarnya media cetak dan media online ini tidak bisa dipertentangkan, tapi harus saling melengkapi, berkolaborasi untuk menyiapkan, untuk menyediakan informasi-informasi terbaiknya kepada masyarakat. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon berkenan kepada Wali Kota Probolinggo, Bupati Pasuruan, Wakil Wali Kota Pasuruan untuk melaunching Radar Bromo Digital. Sebuah platform yang kami buat untuk menyiapkan media online Radar Bromo. Jadi ke depan Radar Bromo tidak hanya beredar di kota, Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, tapi beredar ke seluruh penjuru dunia. Bisa diakses dari mana saja, kapan saja, karena dari aspek kecepatan dan aktualitas akan lebih baik dengan keberadaan Radar Bromo Digital ini. Tidak harus lewat komputer atau laptop, tapi nanti bisa lewat Android kita. Itu sudah bisa mengakses informasi-informasi yang ada di Probolinggo dan Pasuruan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selain mengikuti perkembangan zaman, tentu media adalah kekuatan keempat demokrasi. Salah satu fungsinya adalah fungsi edukasi dan di dalamnya juga ada fungsi kontrol gitu ya. Dan media Radar Bromo ini menjadi media bagi masyarakat Probolinggo dan Pasuruan untuk menyalurkan aspirasi, saran kritik dan unek-uneknya demi kebaikan daerahnya masing-masing. Dan menjadi penghubung antara stakeholder dengan para pemegang kebijakan sehingga tidak terjadi sumbatan-sumbatan informasi yang itu akan menghambat proses pembangunan di daerah. Karena itu dengan mempertahankan peran dan fungsi tadi, kemudian mengikuti perkembangan zaman, sesuai survei AC Nielsen, Radar Bromo ini masih market leader atau oplah terbanyak di Probolinggo dan Pasuruan dengan tingkat leadership tertinggi di wilayahnya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang misalnya naik mobil di perempatan mobil, insya Allah Radar Bromo masih dijual oleh loper-loper. Apalagi yang
pelanggan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini di usia ke-22 tahun ini Radar Bromo masih eksis memberikan informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang undangan yang saya hormati, sebagai bentuk apresiasi kami di usia ke-22 tahun ini, karena kami yakin bahwasannya Radar Bromo eksis sampai hari ini bukan berjalan dengan sendirinya, tapi ada pihak-pihak lain yang juga mensupport selain pembaca yang bagi kami juga sangat mendukung terkait eksistensi Radar Bromo. Di usia 22 tahun ini kami memberi penghargaan kepada stakeholder terpilih dalam acara Radar Bromo Award 2021 karena kami menilai bahwasanya Bapak, Ibu, dan yang hadir pada hari ini dinilai berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan di daerahnya masing-masing. Tidak hanya instansi pemerintah, swasta, termasuk kepada perorangan yang sangat menginspirasi, menghasilkan karya-karya, baik ide yang sangat membantu dalam pembangunan di daerah. Jadi ini ada instansi, lembaga, pemerintah, ada pihak swasta, juga ada perorangan yang nanti akan kami beri penghargaan. Selain itu, mereka juga yang selama ini bekerja sama dengan Radar Bromo, berkolaborasi, berkontribusi, membangun dan berkarya di masing-masing daerah, memberi ruang publik kepada masyarakat, menyebarkan informasi kepada pembaca, serta bekerja sama untuk masyarakat kota, Kabupaten Probolinggo, dan Pasuruan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada penerima anugerah Radar Bromo Award 2021 dan pembaca Radar Bromo di Probolinggo, Pasuruan. Tanpa mereka, Radar Bromo bukan siapa-siapa. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu semua, Radar Bromo bisa jadi suatu saat akan hanya menjadi sebuah kenangan bahwasannya pernah ada media Radar Bromo yang terbit di Probolinggo dan Pasuruan. Karena itu, sebagai bentuk komitmen kami akan terus mengevaluasi, memperbaiki diri, mengevaluasi, mengikuti perkembangan zaman, menyajikan informasi-informasi terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, sehingga masyarakat Probolinggo, Pasuruan mendapatkan berita yang terpercaya, terdepan, dan mencerdaskan sebagai salah satu bentuk peran serta Radar Bromo dalam pembangunan di kota Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan. Karena sesungguhnya jika sebuah daerah ada media, kemudian daerah itu tidak maju-maju, maka salah satu yang patut dipersalahkan adalah media itu sendiri. Akhirnya mohon doa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mohon dukungan dan support agar Radar Bromo tetap bisa berkontribusi, bisa memberi manfaat kepada masyarakat kota dan Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat dan sukses kepada para penerima Radar Bromo Award 2021. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Radar Bromo tumbuh 22 tahun yang lalu, lahir di era reformasi. Pertama kali terbit tanggal 26 Juli 1999. Radar Bromo dikenal sebagai media informasi yang akurat, cepat, dan mengkritisi kondisi masyarakat. Dan dalam serangkaian memeriahkan hari ulang tahun Radar Bromo ke-22 tahun 2021, diadakan lomba foto dan juga lomba video yang pesertanya juga tidak hanya lokal dari Pasuruan dan Probolinggo saja, tapi juga malah ada yang dari Bandung, Jawa Barat. Ya, peserta lomba foto yaitu 156 berbagai daerah yang tadi disebutkan oleh Citra, yaitu Blitar, Jogja, Bogor, hingga ke Lombok, NTB. Wow, ya, hingga luar pulau ya, sudah mengikuti ajang dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Radar Bromo ini. Ya, dalam rangka hari ulang tahun Radar Bromo ke-22 yang bekerja sama dengan perwakilan Bank Indonesia Malang dengan hadiah total 10 juta rupiah dari perwakilan Bank Indonesia Malang. Terima kasih untuk
perwakilan Bank Indonesia Malang, dan sudah tidak sabar ya, Betul. akan kita umumkan saat ini juga para pemenang lomba foto dan juga lomba video. Ya, kita tetapkan nanti ada juara 1, 2, dan 3, dan ada juara favorit. Juara favorit lomba foto ini berdasarkan like terbanyak di Instagram, Facebook, dan juara favorit video berdasarkan like terbanyak di YouTube. Marilah kita saksikan bersama. Inilah pemenang lomba foto dalam serangkaian hari ulang tahun Radar Bromo ke-22. Juara favorit dengan 1.514 like IG dan FB diraih oleh Bayu Rozaki Putra dengan judul atau tema foto hangatnya Tahwa, salah satu geliat ekonomi di tengah pandemi, yaitu putra asli kota Probolinggo. Ya, Langsung kalau itu bisa hadir naik ke atas panggung. Ya, selanjutnya juara 3 diraih oleh Sarif Hidayatullah dengan judul foto tetap produktif di masa pandemi dari Gunung Sari, Lombok Barat, NTB. Ya. Wah, jauh banget ini. Ya, tapi karena kita ada di Radar Bromo, kita sapa ya. Mungkin Oh, gitu ini ya? sampai ke radar yang ada di NTB. Ya, Apa kabar Lombok? Ya. Selanjutnya. Oh. Jadi tetap produktif ya, apapun yang terjadi. juara 2 diraih oleh Erwin Kurniawan dengan judul foto aktivitas pengrajin batik Bogor, bumiku di masa pandemi. Apa kabar Bogor Barat dari kota Bogor? Jauh, Luar ya. biasa. Oh, ini produk-produk batiknya. Wow. Iya. Aktivitas pengrajin batik Bogor, bumiku di masa pandemi. Jadi memang harus berbau-bau pandemi ya. Betul, tetap produktif. Tetap Betul. produktif. Ya. Terima. Selanjutnya juara 1 Yeay, juara diraih oleh Andika Oki Arisandi dengan judul foto pandemi tetap hidup. dari Kesamben, Blitar, Jawa Timur. Iya. Oh. Ini Jawa Timur tetap. Ya. Ya, ini Mas Andika. Itu fotonya apa kalau boleh itu? Pecel kah atau pecel Blitar kah atau Pecel apa? Blitar. Oh ya. Betul. Ya. Inilah para pemenang lomba foto dalam rangka hari ulang tahun. Selamat untuk para pemenang. Dan selanjutnya juara lomba video dengan jumlah peserta 15 orang. Juara favorit dengan 1.538 like YouTube diraih oleh Nina Yulianti dengan video UMKM, usaha mikro kecil menengah, Dusun Banjar Selatan, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Probolinggo. Nah, kita dari Nina Probolinggo. Yunianti. Oh, ternyata seorang pelajar luar biasa. Jadi nggak sekolah, tapi sekolahnya tetap daring, tapi dia tetap produktif membuat video ini. Betul. Wow. Juara 3 diraih oleh Novi Silviana Rizky dengan judul video Ketika Anak Jadi Inspirasi di Masa Pandemi dari Mangliawan, Malang. Malang. Nah. Apa kabar Malang? Wow, ini juara Kalau ini ketiga. menjahit ya videonya. Produktif di tengah pandemi. Dan juara kedua untuk lomba video diraih oleh Dede Rahmat dengan judul video Bisnis Online Pulihkan Ekonomi Kerakyatan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Wow, Bandung lagi. Jauh. Berikan tepuk tangan meriah dari Bandung. Ya. Ya. Dede Selanjutnya. Rahmat. Haha. Pulihkan ekonomi kerakyatan ya. Iya. Selamat datang Mas Dede. Dan juara 1 diraih oleh, ini agak susah nih, Samsul Arifin alias
Brus Gedabrus. Wow, katanya. Brus Gedabrus. Yang mana nih orangnya? Ini. ya. Dengan judul video Geliat Ekonomi di Tengah Pandemi by Brus Gedabrus. Dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Malang lagi, oke? Ya, Mas Brus Gedabrus, kirain kita tadi Bruce Lee gitu ya, ternyata bukan. Bukan. Ya, inilah para pemenang dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Radar Bromo ke-22 tahun 2021. Dan untuk ini kami undang ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah dan juga piagam penghargaan perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Aska Subahan, dengan didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Ibu Cecilia Melia, dan tentunya turut pula mendampingi Direktur Jawa Pos Radar Bromo untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan. Untuk lomba video kami persilahkan lomba foto untuk menyerahkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Aska Subahan, dimulai dari juara 1, juara 2, juara 3, dan juga juara favorit. Dan nantinya untuk penyerahan hadiah juara lomba video itu kami persilakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Ibu Cecilia Melia, untuk menyerahkan hadiah dan juga piagam penghargaan. Dapat kita saksikan bersama di atas panggung bahwa pandemi itu tidak bisa kita samakan bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi buktinya apa? Para peraih penghargaan ini itu mereka tetap menjadi manusia produktif dengan karya-karya mereka. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan juga terima kasih kepada perwakilan Bank Indonesia Malang atas kontribusinya untuk memberikan atau menyediakan hadiah pada kesempatan kali ini. Sekali lagi diulang hadiahnya apa aja dong Yofi? Ya, pemenang lomba foto dan video mendapatkan uang tunai dan piagam penghargaan. Jadi juara 1 2 juta rupiah, juara 2 1.500.000 rupiah, juara 3 1 juta, dan favorit 500.000 rupiah. Ya, dan masing-masing akan memperoleh pula piagam penghargaan. Dan selanjutnya dapat diabadikan bersama para pemenang terlebih dahulu. Kita ambil foto terlebih dahulu. Para pengambil gambar kami mohon untuk dapatnya mengabadikan momen bahagia kali ini bersama para pemenang. Para pemenang di sini dapat kita saksikan bersama, akan diabadikan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, yang dalam hal ini didampingi pula oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang dan juga Direktur Jawa Pos Radar Bromo. Selanjutnya untuk foto bersama dengan para pemenang. Ya, foto bersama ini pun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Ya. Iya, selamat kepada pemenang, berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, terima kasih. Sekali lagi boleh kita beri aplaus yang meriah untuk para pemenang lomba foto dan video dalam rangka Hari Ulang Tahun Radar Bromo ke-22.
Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Radar Bromo tetap menjadi eksis, menjadi salah satu media cetak yang berkualitas dan percaya. Dan tidak cukup menjadi media cetak, Radar Bromo berkembang menjadi digital. Dan pada kesempatan pada hari ini akan di-launching Radar Bromo Digital. Ya, sesi launching Radar Bromo Digital ini kami undang ke atas panggung bersama-sama dengan Wali Kota Probolinggo, Bupati Pasuruan dan juga Wakil Wali Kota Pasuruan, dan tentunya tetap didampingi oleh Direktur Jawa Pos Radar Bromo untuk bersama-sama melaunching Radar Bromo Digital. Kami undang ke atas panggung. Dan saat ini dapat kita saksikan bersama Wali Kota Probolinggo, Bupati Pasuruan dan Wakil Wali Kota Pasuruan bersama Direktur Jawa Pos Radar Bromo untuk menghadap ke Videotron. Ya, menghadap ke Videotron terlebih dahulu. Jadi telapak tangan menempel di Videotron dari jarak jauh sebenarnya. Bersama-sama menempelkan tangan kanan kepada bola tangan yang ada di Videotron. Ya. Sambil menempelkan tangan di Videotron. Ya. Kita hitung sama-sama bersama segenap hadirin undangan. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Selamat dengan Radar Bromo Digital telah di-launching pada pagi hari ini. Kita saksikan bersama dari atas panggung ini, dan semuanya Bapak Ibu boleh menyiapkan smartphone-nya atau smart Android-nya ya. Smartphone-nya boleh disiapkan mulai sekarang. Handphone-nya dari Bapak Ibu semua. Baik, ini RB Digital. Ya, merupakan sebuah inovasi dari media cetak menjadi media digital. Jadi Bapak Ibu bisa menginstal di Play Store. Oh sudah. Keren. Mantap. Jadi mulai kemarin. Iya. Ya, ini sudah diawali terlebih Jadi dahulu. caranya kita buka Play Store, nanti kita ketik RB Digital. Mari kita saksikan bersama cara mengaktifkan aplikasi. Boleh Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita menginstal Radar Bromo Digital yang tutorialnya ada di screen di depan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini ketik Radar Bromo. Oh, paling atas ya ada RB Digital. Kemudian kita klik. Ya. Para pemimpin kepala daerah ini di atas juga, beliau juga sama-sama menginstal ini ya, barengan dengan juga para tamu undangan. Betul. Ya. Nah, setelah kita muter, kemudian nanti dari klik dari Play Store. Iya, tadi install.
Jadi Bapak Ibu, ini gunanya tidak perlu khawatir kalau kita akan ketinggalan berita. Ya. Ya. Nah, ini kemudian. Nah, lanjut lewati saja. Lewati. Kalau ada gini. Kalau ada tanda lewati saja. Oke. Tulisan itu lewati, diklik lewati. Nah, klik lewati. Iya. Baik. Sampai ada tanda centang. Nah, itu ada jelajah berita TV, dapatkan notifikasi. Kemudian berlangganan e-paper. Ya, Betul. ini koran berbayar kalau ini ya. Nah. Setelah itu, wah, langsung update. Gitu ya. Oh gitu. Ada berita Bapak Wah di depan ini. Ya, terus beritanya ini mana? Wah. Ya. Berikan tepuk tangan. Pasuruan. Ya. Waduh, jadi di Pasuruan hari ini. oh, ada Pak Bapak Teddy, Teddy. selamat datang Pak Teddy ya. Beliaunya ada. Nah, ini berbagai macam informasi ya yang Ya. ada di Radar Bromo Digital. Jadi kita bisa tetap update berita-berita terkini. Ya. Nah, ini e-paper. Ini e-paper, Jadi ya. kita berlangganan ya kalau e-paper itu. Hah? Jadi biarpun Bapak berada di luar negeri, kalau Bapak bisa mendownload aplikasi ini dan berbayar, namanya e-paper, tidak akan ketinggalan bagaimana kota kelahiran Bapak Ibu, Probolinggo Pasuruan, sudah bisa kita akses di seluruh dunia. Ya, ini untuk lomba foto sudah masuk berita juga. Ya, terima kasih. Pak, boleh untuk diabadikan terlebih dahulu foto di depan Radar Bromo Digital yang sesaat tadi sudah di-launching oleh ketiga pimpinan kepala daerah di wilayah Probolinggo dan Pasuruan, dan tentunya juga didampingi oleh Direktur Jawa Pos Radar Bromo. Sekali lagi tepuk tangan untuk Radar Bromo. Baik, terima kasih bisa kembali ke tempat untuk Bapak pimpinan daerah. Dan selanjutnya kami persilahkan kembali ke tempat. Tiba saatnya acara penganugerahan Radar Bromo Award 2021 dalam rangka Hari Ulang Tahun Jawa Pos Radar Bromo yang ke-22 dimulai. Selamat datang dari Paseban Senar Ballroom. Jawa Pos Radar Bromo dengan bangga mempersembahkan penganugerahan Radar Bromo Award 2021. Acara ini terselenggara dalam rangka Hari Ulang Tahun Jawa Pos Radar Bromo yang ke-22. Selamat mengikuti. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejumlah tokoh menjadi narasumber berita di Radar Bromo, menjadikan media terpercaya. Misalnya dari tokoh masyarakat, agama, politisi, pengusaha, dan masyarakat sebagai pembaca, memberikan sejarah eksistensi Radar Bromo saat ini. Sehingga tidak berlebihan kiranya bahwa Radar Bromo yang ke-20 tahun ini memberikan sejumlah penghargaan. Dan sebagai puncak hari ulang tahun Radar Bromo ke-22 tahun 2021, sesaat lagi akan kita ikuti bersama penganugerahan Radar Bromo Award 2021 dengan beberapa kategori.
Penghargaan akan diberikan dengan beberapa kategori, yaitu Inspiring Figure, Contribution toward Development of Probolinggo in Pasuruan, Contribution toward Development of Probolinggo Regency, dan Contribution toward Development of Pasuruan, serta Innovation and Implementation of Development Program. Hadirin, inilah penganugerahan Radar Bromo Award 2021. Kita ikuti bersama. Inspiring Figure, Pratisia Kurniawati sebagai Box Wholesaler Gempol selaku Owner Grossis Tas Gempol. Owner Grosir Tas Gempol ini merupakan sosok yang gigih dalam merintis usahanya dan mulai dari pedagang asongan hingga memiliki bisnis tas yang dipasarkan dari Batam hingga ke Papua. Ketika sudah meraih kesuksesan, Pratisia pun tak lupa dengan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Dan kini, kerja keras dari Pratisia Kurniawati ST ini mampu mempekerjakan ratusan anak yatim. Dan inilah Inspiring Figure Pratisia Kurniawati ST. Ya, selanjutnya kami berikan penghargaan Inspiring Figure kepada Bapak Sugiyarto. Beliau adalah Environmental Conservation Figure Pelestari Lingkungan Pasuruan. Beliau adalah sosok dalam begitu dekat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Menjaga alam sama dengan menjaga kehidupan. Hidup generasi depan, masa depan, peraih penghargaan Kalpataru kategori perintis konservasi sumber mata air pada tahun 2011. Tak pernah berhenti berjuang untuk melestarikan lingkungan. Ya, dan untuk figur yang menginspirasi berikutnya akan diberikan kepada Bapak Suryono Pani sebagai Managing and Founder Suryono Pani SHMHN Partner, Advokat Pasuruan. Figur Suryono Pani sudah malang melintang dalam dunia hukum dan peradilan. Ia telah mendampingi ratusan pencari keadilan, sepak terjang advokat yang juga aktivis buruh ini terbilang cemerlang. Salah satu kainnya seorang komisioner Bawaslu Jatim yang dinyatakan tidak bersalah. Wah, hebat. Selamat datang Bapak Suryono Pane ya. Ya, selanjutnya kami panggil Bapak Ahmad Wildan Amruwah. Beliau adalah Head of KHJ Wahid Hasim Boarding School Foundation Bangil, yaitu Ketua Yayasan Pondok Pesantren KHJ Ahmad Wahid Hasim Bangil. Sosok pria yang akrab disebut dengan Gus Wildan ini membuktikan bahwa pesantren saat ini adalah tempat menimba ilmu yang bagus. Jadi tidak sekedar menimba ilmu agama, banyak pilihan bagi orang tua untuk anak-anaknya. Inilah Bapak Ahmad Wildan Amruwah. Ya, selamat datang Bapak. Dan untuk figur yang menginspirasi selanjutnya dalam penganugerahan Radar Bromo Awards 2021, Bapak Subangkit selaku pelatih legendaris Persekapas. Wow. Kita tahu bahwa Persekapas tidak pernah mengejutkan pentas sepak bola tertinggi nasional, tapi tepatnya pada tahun 2016 adalah puncak emas dari Persekapas. Tim beruluk Laskar Sakerah ini jadi semifinalis divisi utama. Salah satu sosok di balik layar atas keberhasilan Persekapas kala itu adalah Subangkit, pelatih asli Pandaan. Ya, selanjutnya memberikan penghargaan kepada Bapak Mukarin. Beliau adalah pelestari lingkungan di Pasuruan. Kegigihan Mukarin menjaga lingkungannya dari abrasi dengan menanam ribuan pohon mangrove berbuah manis. Jadi lingkungannya aman dari abrasi. Peraih Kalpataru tahun 2005
dan Satya Lencana. Tahun 2014 ini kerap diundang ke sejumlah daerah untuk berbagai pengalaman dalam menanam mangrove. Beliau adalah penggiat atau seni asli dari Probolinggo Regency, yaitu kesenian tari kiprah gelipang. Karena kita tahu bahwa tarian ini adalah sebagai tarian asli Probolinggo dan biasanya dipersembahkan pada sambutan-sambutan tamu-tamu penting kenegaraan. Betul sekali. Inilah pelestari tari kiprah gelipang. Selanjutnya kami berikan penghargaan dari Radar Bromo Award 2001, Lila Umami, owner Lila Catering. Dengan dampak pandemi ini sangat dirasakan para pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang melesu terimbas pandemi. Owner Lila Catering ini berhasil bertahan, bahkan masih bisa berbagi di tengah pandemi. Lila Catering juga cukup aktif di berbagai kegiatan sosial dan berbagai komunitas. Ya, itu dia sebagai owner dari Lila Catering. Dan untuk figur yang menginspirasi selanjutnya dalam penganugerahan Radar Bromo Awards 2021, Bapak Iwan Rosidi, pelatih panjat tebing Kota Probolinggo. Wow, cabang olahraga panjat tebing kini menjadi salah satu unggulan dari Kota Probolinggo. Banyak atlet Kota Mangga yang langganan juara nasional hingga internasional ya dicetak oleh Bapak Iwan Rosidi ini ya. Seperti Rindi Sufrianto yang meraih emas Asian Games tahun 2018. Kesuksesan ini tak lepas dari sosok dingin tangan pelatih dan perintis panjat tebing di Kota Mangga ini. Inilah Iwan Rosidi. Dan inilah ke-9 figur yang menginspirasi yang akan memperoleh penghargaan di Anugerah Radar Bromo Award 2021. Untuk ini kami undang ke atas panggung kembali Direktur Jawa Pos Radar Bromo untuk memberikan penghargaan kepada 9 figur yang menginspirasi. Ya. Boleh kita berikan aplaus untuk para figur yang begitu menginspirasi pada kesempatan kali ini. Jadi figur yang menginspirasi ini dapat kita jadikan teladan dan juga contoh bahwa sebaik-baik umat itu adalah yang bermanfaat bagi orang di sekeliling kita. Dan semoga apa yang sudah mereka torehkan di masing-masing wilayahnya akan dicatat sebagai amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kebermanfaatan mereka juga akan berlangsung lama bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, semoga dari contoh teladan ini akan bisa lahir para inspiring figur nantinya baik di Probolinggo maupun di Pasuruan, gitu ya Yopi ya? Betul sekali. Ya. Penyerahan kali ini diberikan secara langsung oleh Direktur Jawa Pos Radar Bromo, Bapak Haji Ahmad Suyuti. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, ini baru 9 orang figur gitu yang ya? Menginspirasi loh ya. Masih ada 2 figur yang menginspirasi. Kenapa kita pisahkan? Sebetulnya semuanya itu sama-sama menginspirasi. Tapi kedua tokoh ini sungguh luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan beliau,
beliau tetap menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Ya, Untuk figur yang menginspirasi selanjutnya adalah Bapak Haji Abdul Mujib Imran SH MH selaku pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini Areng-Areng Pasuruan. Siapakah beliau? Kiai Haji Mujib Imran ini lama dikenal memiliki konsen khusus pada dunia pendidikan. Bahkan meski kini menjabat sebagai Wakil Bupati Pasuruan, dia tetap mengajar sendiri santri-santrinya di Ponpes Al Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan. Menurut beliau, mendidik santri adalah amanah orang tuanya, dan sementara wabub adalah amanah rakyat. Luar biasa. Jadi keduanya mendapat porsi yang sama. ya, selanjutnya kami berikan inspiring figure kepada Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra SHSIK. Beliau adalah Kapolda Sumatera Barat dan sebagai Presiden Harley Davidson Club Indonesia. Wow, double ini, Iya. double tugas. tapi Irjen tetap- Polisi Teddy Minahasa Putra dikenal sebagai putra daerah Pasuruan Ya. yang memiliki jabatan penting di Polri. Jadi beliau kini jadi Kapolda Sumatera Barat. Selain itu, Irjen Teddy juga jadi Presiden Harley Davidson Indonesia. Meski banyak bertugas di luar daerah, Irjen Teddy tidak pernah berhenti berkontribusi bagi Pasuruan. Iya. Ya. Dan selanjutnya kami persilahkan Direktur Japos Radar Bromo untuk menyerahkan penghargaan bagi figur yang menginspirasi di penganugerahan Radar Bromo Award 2021. Inilah kedua sosok figur yang menginspirasi bagaimana seorang wakil Bupati Pasuruan dengan tetap menjalankan aktivitas beliau untuk mengajar santri-santrinya, dan pula beliau menjalankan amanah sebagai wakil Bupati Pasuruan. Ya, dilanjutkan untuk foto bersama. Ya, selamat kepada inspiring figure pada Radar Bromo Awards 2021. Ya, tidak berlebihan kiranya memberikan tepuk tangan yang meriah untuk inspiring figure pada Radar Bromo Awards 2021. Ya, terima kasih untuk para pengambil gambar sudah selesai. Ya, kami persilakan kembali untuk penerima penghargaan menempati kursi yang telah disediakan. Dan semoga tidak lelah untuk terus menjadi inspirasi terbaik bagi masyarakat di sekitar kita. Dan masih dalam penganugerahan Radar Bromo Awards 2021, ada kategori yang kedua. Apakah itu, Yopi? Contribution toward development of Probolinggo and Pasuruan. Kontribusi terhadap pembangunan di Probolinggo dan Pasuruan diberikan kepada yang pertama, Haji Muhammad Misbakun SEMH, yang dalam hal ini akan diterima oleh Yanuar Priambada, yaitu selaku anggota DPRD Kota Pasuruan. Dapat kita saksikan bersama bagaimana seorang sosok Muhammad Misbakun SEMH ini sudah sosok yang enggan berada di zona nyaman, sempat menduduki jabatan strategis sebagai PNS di Kementerian Keuangan, namun beliau banting setir menjadi pengusaha, lalu terjun ke politik praktis. Muhammad Misbakun SEMH selama menjadi wakil rakyat 3 periode selalu berpikir kritis demi kemajuan Indonesia dan daerah asalnya. Salah satu terobosannya bekerja sama dengan Bank Nasional, intensif meningkatkan kualitas UMKM. Ya, selanjutnya kami berikan penghargaan pada Radar Bromo Awards 2021 kepada Dr. Haji Mufti Aimah Nurul Anam, Member of the Indonesian House of Representatives sebagai anggota DPR RI. Beliau adalah sosok anggota DPR RI
yang tak lelah mengampanyekan gerakan pejuang kebaikan. Baginya, apapun jenis bantuannya akan meringankan sesama sehingga ekonomi tetap stabil dan kuat selama menghadapi pandemi. Jadi di tengah pandemi ini, Mufti juga ikut menangani dampaknya, di antaranya rutin menyebarkan sembako, paket isoman, bantuan ambulans hingga oksigen. Dan untuk penganugerahan selanjutnya bagi kontribusi terhadap pembangunan di Probolinggo dan Pasuruan diberikan kepada Haji Aminur Rahman SEMM. Beliau selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bapak Haji Aminur Rahman SEMM ini adalah sosok yang kenyang pengalaman sebelum terjun sebagai politisi. Aminur Rahman seorang guru. Selepas reformasi, beliau terjun ke dunia politik hingga mengantarkannya menjadi wali kota Pasuruan 2 periode. Beliau lantas melanjutkan perjuangan membangun daerah dengan duduk di kursi Parlemen Nasional. Ya, selanjutnya diberikan penghargaan Contribution Toward Development of Probolinggo and Pasuruan Malang Bank Indonesia. Representative Office Perwakilan BI Malang, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, pada Bapak Aska Subahan. Menjaga stabilan nilai rupiah adalah misi utama Bank Indonesia. Kantor perwakilan BI Malang pun telah banyak mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui bauran kebijakan dan berbagai sektor, serta membangun sinergi dengan mitra strategis yakni pemerintah daerah dan pemangku kementerian lain. Kami persilahkan kepada Bapak Aska Subahan untuk naik ke panggung. Ya, Bapak Aska, perwakilan atau kepala perwakilan Bank Indonesia Malang untuk dapatnya menuju tempat yang telah disediakan. Untuk penganugerahan selanjutnya, kontribusi terhadap pembangunan di Probolinggo dan Pasuruan diberikan kepada PT HM Sampurna Tbk. Hubungan PT HM Sampurna Tbk itu adalah sangat erat dengan para stakeholder maupun masyarakat Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. PT HM Sampurna selalu berkontribusi nyata bersama-sama menjawab berbagai persoalan di Probolinggo dan Pasuruan. Di antaranya, pemulihan ekonomi desa wisata dengan fokus penguatan UMKM. Untuk ini kami panggil ke atas panggung PT HM Sampurna Tbk yang diwakili oleh Bapak Rusdiono, CSR Sustainability PT HM Sampurna Tbk. Baiklah, ini dia beberapa tokoh yang turut berkontribusi terhadap pembangunan di Pasuruan dan juga Probolinggo. Dan untuk ini kembali kepada Direktur Jawa Pos Rada Bromo untuk menyerahkan penghargaan. Tadi ini kategori apa mungkin bisa diingatkan kepada para hadirin undangan, Yopi? Kategori ini adalah Contribution Toward Development of Probolinggo and Pasuruan. Jadi para tokoh yang telah berkontribusi terhadap pembangunan di Probolinggo dan Pasuruan. Dan sesaat setelah menyerahkan piagam penghargaan, untuk dapatnya Direktur Jawa Pos Rada Bromo mengabadikan momen spesial ini bersama para tokoh yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Masih ada kategori lagi. Ya, dengan foto bersama. Baik, tidak berlebihan kiranya memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kepada para memberikan penghargaan pada pagi hari ini. Nah, sudah, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Contribution Toward Development of Probolinggo Regency
sebuah kontribusi yang diberikan atas pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Yang pertama kami berikan kepada Tax Service Office KKP Pratama Probolinggo, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo, Bapak Sunarko SSMM. Kepada beliau dipersilakan ke panggung untuk menerima penghargaan Contribution Toward Development of Probolinggo Regency. Memberikan pelayanan berkualitas sudah menjadi kebutuhan Kantor Pelayanan Pajak atau disebut dengan KPP Pratama Probolinggo, termasuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, serta terus berusaha mempertahankan komitmen zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan untuk penganugerahan selanjutnya, dalam kontribusi di pembangunan tepatnya di Kabupaten Probolinggo diberikan kepada PT Python Energy dan PT POMI. Untuk ini kami undang ke atas panggung CFS Manager Bapak Bambang Jiwantoro. Program CSR oleh PT Python Energy dan PT POMI telah mendapatkan pengakuan keberhasilan dan kemanfaatannya. Sebagai apresiasi, tahun ini perusahaan setempat mendapatkan 3 penghargaan Indonesia Green Awards 2021 dan juga 3 penghargaan dari Top CSR Awards 2021. Salah satu program yang terus dilaksanakan secara berkesinambungan adalah pertanian dengan sistem permakultur atau permanen agrikultur di Kabupaten Probolinggo. Inilah PT Python Energy and PT POMI. Ya, selanjutnya kami panggil dari PT PJB UP Python. Perwakilannya untuk menuju ke atas panggung untuk menerima penghargaan Contribution Toward Development of Probolinggo Regency. PT PJB UP Python selama 3 tahun berturut-turut memperoleh peringkat emas dalam program proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Salah satu program unggulannya adalah program Kampung Sentrum, sentra energi terbarukan untuk masyarakat, yang mengedepankan penggunaan pembangkit listrik sebagai tenaga mikrohidro sebagai motor penghasil listrik. Untuk penganugerahan selanjutnya, kontribusi pembangunan di Kabupaten Probolinggo diberikan kepada PT PJB UBJOM PLTU Python, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Soekarno, Manajer Administrasi PT PJB UBJOM dan PLTU Python. Kami undang ke atas panggung. Bagaimana PT PJB UBJOM dan PLTU Python ini dampak pandemi COVID dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat. CSR PT PJB UBJOM dan PLTU Python pun banyak menggelar berbagai kegiatan untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19 ini. Mulai dari workshop peningkatan kapasitas Satgas COVID-19 dalam penerapan PPKM skala mikro desa hingga membantu menyiapkan rumah isolasi. Ya, selanjutnya diberikan penghargaan pada PT Surya Jaya Abadi Perkasa. PT Surya Jaya Abadi Perkasa terus berinovasi. Pabrik yang dulu dikenal sebagai pengolah jamur ini telah mengolah daging. Produksinya tak hanya siap saji, melainkan siap santap. Direktur PT Surya Jaya Abadi Perkasa, yaitu Insinyur Haji Cipto Santosa MBE, membuat pangsa pasarnya semakin luas. Selain di negara-negara Asia, juga merambah di Timur Tengah dan Eropa. Ya, Direktur PT Surya Jaya Abadi Perkasa, Bapak Insinyur Sucipto sudah ada di atas panggung. Dan untuk penghargaan penganugerahan Radha Brahma Award 2021 selanjutnya diberikan kepada MUI Kabupaten Probolinggo, yang dalam hal ini akan diterima langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Probolinggo Al-Muharram Kiai Haji Munir Khalili. MUI Kabupaten Probolinggo berperan penting dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Dengan fatwanya mampu menciptakan hubungan harmonis antar umat Islam dan antar umat beragama, termasuk
antara pemerintah dengan masyarakat. Ya, selanjutnya penghargaan diberikan kepada Indonesian Medical Association of Probolinggo Regency, Ketua ID Cabang Kabupaten Probolinggo, Dr. Hajah Yesi Rahmawati, SPOG Konsultan MHKes. Ikatan Dokter Indonesia dibentuk sebagai organisasi yang memiliki nilai-nilai profesionalisme, integritas etik dan moral, pengabdian, independen, dan kesejahteraan, yakni melakukan upaya-upaya memajukan, menjaga, meningkatkan harkat dan martabat dokter Indonesia. ID Cabang Kabupaten Probolinggo terus berusaha meningkatkan profesionalisme dan sumber daya dokter. Dan selanjutnya kami persilahkan kembali untuk menyerahkan penghargaan Direktur Jawa Pos Radar Bromo. Hadirin undangan yang berbahagia, untuk lebih memeriahkan acara pada kesempatan kali ini, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk para tokoh dan juga perusahaan yang turut serta berkontribusi di pembangunan Kabupaten Probolinggo. Untuk yang pertama tadi kontribusi diberikan kepada KPP Pratama Probolinggo, untuk selanjutnya kepada PT Python Energy and PT Momi, dan juga kepada PT PJB UP Python, kepada PT PJB UB Jong dan PLTU Python. Diberikan juga kepada PT Surya Jaya Abadi Perkasa dan kepada MUI Kabupaten Probolinggo, serta kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Probolinggo. Untuk selanjutnya, setelah menyerahkan piagam penghargaan oleh Direktur Jawa Pos Radar Bromo pada kesempatan kali ini, Bapak Haji Ahmad Suyuti, untuk dilanjutkan dengan diabadikan bersama para penerima penghargaan. Dan semoga keberadaan dari para perusahaan dan juga MUI dan ID ini membawa kemaslahatan bagi umat, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan kembali ke tempat kepada para penerima penghargaan. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan terus untuk membangun Probolinggo dan Pasuruan tercinta ini. Penghargaan selanjutnya dengan kategori Contribution Toward Development of Pasuruan kami berikan kepada the House of Representative of Pasuruan Regency. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Muhammad Sudiono Faujan SAG MM. Kami persilahkan untuk maju ke atas panggung. Selama pandemi COVID-19, DPRD Kabupaten Pasuruan ikut mengawal percepatan penanganan COVID-19. Parlemen turut aktif berperan mendorong pemerintah Kabupaten Pasuruan mempercepat bantuan sosial dan vaksinasi. Untuk penghargaan selanjutnya dalam penghargaan atau penganugerahan Radar Bromo Award 2021 diberikan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan, Bapak Haji Ismail Marzuki Hasan SE. Monggo, kami persilakan untuk naik ke atas panggung Bapak Haji Ismail Marzuki Hasan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di saat-saat pandemi ini pemerintah pusat maupun daerah berkonsentrasi penuh mengatasi COVID-19. Para legislator di Kota Pasuruan pun mendorong upaya pemerintah agar berjalan efektif sehingga mampu mengurangi dampak pandemi. Dan inilah Ketua DPRD Kota Pasuruan. Ya, selanjutnya kami berikan penghargaan kepada Bank Jatim, pimpinan Bank Jatim Cabang Pasuruan, Bapak Dedi Aji Wijaya SEMM. Bank Jatim bersinergi dengan pemerintahan adalah wujud Bank Jatim Cabang Pasuruan untuk ikut berkontribusi membangun daerah. Bank Jatim juga gencar berupaya mendorong digitalisasi hingga mendorong usaha kecil menengah semakin maju.
serta memberikan support untuk menyukseskan visi dan misi pembangunan di kota dan Kabupaten Pasuruan. Kepada perwakilan Bank Jatim untuk maju ke atas panggung. Dan untuk penghargaan selanjutnya, atas kontribusi pembangunan di Kota Pasuruan diberikan kepada PT Sail Jedang Indonesia (CJI) yang akan diterima oleh Manajer Humas Bapak Imron Gunawan. Perusahaan yang berdiri di Rejoso Pasuruan memiliki slogan World Best Green Bio Factory ini memang memiliki filosofi yang kuat, yakni maju dan berkembang bersama masyarakat. Selama 33 tahun berkiprah, CJI menyabet sejumlah penghargaan nasional hingga internasional, di antaranya program konservasi lingkungan, pengembangan UMKM hingga beasiswa pendidikan. Ya, penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Indonesian Power Grati Pomu, diwakili oleh Bapak Kayubi, Ahli Muda Community Development PT Indonesian Power Grati Pomu. Bagi PT Indonesia Power Grati Pomu, program CSR bukan hanya memberi, tetapi ada tujuan yang harus tercapai, yakni masyarakat bisa ikut mengelola. Salah satunya Desa Konservasi Energi di Baluanyar Lekok, yakni program pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi biogas sebagai pengganti LPG dan listrik. Dan penghargaan selanjutnya diberikan untuk kontribusi pembangunan di wilayah Pasuruan kepada PT Tirta Investama Kebon Candi Plan. Bisnis harus berkontribusi sosial pada masyarakat. Pemikiran itu jadi landasan praktik tanggung jawab sosial Aqua Group. Di antaranya mengadakan program konservasi di lahan sekitar lereng Gunung Bromo, mengadakan program sekolah sahabat mata air dan sekolah mitra Taman Kehati Aqua atau Setomata, serta inisiasi inovasi sumur resapan bijak berplastik. Ya, itulah PT Aqua. Betul. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Grati General Hospital, diberikan kepada Direktur RSUD Grati yang kami hormati Ibu Dr. Gigi Diah Retno Lestari. RSUD Grati terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasilnya, dalam tempo 2 tahun setelah didirikan, rumah sakit ini bisa naik kelas dari tipe D menjadi rumah sakit tipe C. Ya, selamat datang di Kota Probolinggo, Dr. Gigi Diah Retno Lestari. Ya. Dan untuk penghargaan selanjutnya diberikan kepada STMIK Setie Yadika Bangil. Dan selaku pembina yayasan Bapak Abdul Rozak SH SPN, kami mohon untuk naik ke atas panggung guna menerima penghargaan. Yadika telah menjadi nama besar. Lembaga pendidikan terkemuka ini terbukti konsisten mewarnai dunia pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Jenjang full day, school sampai perguruan tinggi sangat berkembang pesat. Nah, ini dia dari STMIK Setie Yadika Bangil, pembina yayasan Bapak Abdul Rozak sudah hadir sendiri di atas panggung. Ya, turut mengundang kembali Direktur Jawa Pos Rada Bromo, Bapak Haji Ahmad Suyuti untuk memberikan penghargaan kepada Contribution Toward Development of Pasuruan. Inilah beberapa penerima penghargaan dalam penganugerahan Radar Bromo Award 2021, kontribusi pembangunan di wilayah Pasuruan. Bagaimana beberapa sektor industri, dari sektor kesehatan, dari lembaga pendidikan, turut berkontribusi membangun Pasuruan untuk menjadi lebih baik.
Dan semoga dengan diberikannya penghargaan dari Radar Bromo kali ini dalam serangkaian hari ulang tahun Radar Bromo ke-22 tahun 2021, itu akan menjadi momentum dan pengingat dari para figur, dari para tokoh dan juga lembaga maupun perusahaan untuk bekerja lebih baik untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, dan semoga keberadaan dari para perusahaan-perusahaan ini tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, tapi bagaimana akan dikembalikan lagi keuntungan itu untuk masyarakat di wilayah mereka sendiri. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penerima penghargaan Radar Bromo Awards 2021. Terima kasih untuk para pengambil gambar sudah selesai, dan para penerima kami persilahkan kembali ke tempat. Nah, Yopi, Iya. ini kita sepertinya sudah berada di penghujung acara dan sebagai puncak dari penganugerahan Radar Bromo Awards 2021 pada Betul kesempatan sekali. kali ini. Ya, kategori terakhir adalah Innovation and Implementation of Development Program. Ya. Ini kita berikan kepada 3 kepala daerah dari Pasuruan dan Probolinggo tentunya. Ya, untuk kategori yang sekarang ini yang akan kita panggil ke atas panggung, bagaimana seorang pemimpin daerah bisa berinovasi dan berimplementasi terhadap program-program pembangunan. Bagaimana pembangunan itu akan berguna bagi rakyat di wilayah Probolinggo dan juga Pasuruan. Ya, penghargaan pertama akan mengundang The Government of Probolinggo, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, SPD MMMHP. Di tengah kegelisahan karena pandemi COVID-19 tidak kunjung berakhir, pemerintah Kota Probolinggo justru mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kota Probolinggo meningkatkan predikatnya sebagai kota layak anak dari tingkat madya menjadi tingkat media. Selamat kami ucapkan kepada Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, SPD MMHP. Dan untuk penyerahan penghargaan selanjutnya diberikan kepada Bupati Pasuruan Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf SEMMA. Beragam prestasi diraih oleh Bupati Pasuruan ini, Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf, selama menjabat. Di masa pandemi ini, kreativitas Bupati Irsyad diuji untuk menangani dan memutus mata rantai penyebarannya. Hasilnya, kasus COVID di Kabupaten Pasuruan kini mulai melandai dan masuk PPKM level 2. Selamat datang di Kota Probolinggo, Bapak Bupati Pasuruan. Dan selanjutnya, Awards Radar Bromo tahun 2021 diberikan The Government of Pasuruan, Wali Kota Pasuruan, DRS Haji Saifullah Yusuf. Hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, Bapak Adi Wibowo STP MSI. Pria yang juga diakrab disebut dengan Gus Ipul ini, segudang pengalaman pernah menjadi anggota PRI, menteri hingga 2 periode, menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur. Semua itu memupuk kelayannya mengelola birokrasi. Di awal kepemimpinannya, Gus Ipul sudah dikado opini wajar tanpa mencalon atau WTP atas LHP BPK. Tahun pertama kepemimpinannya, Gus Ipul juga berfokus pada sektor pariwisata. Hadirin, inilah para penerima penganugerahan Radar Bromo Award 2021 atas inovasi dan implementasi program pembangunan. Untuk yang pertama, Wali Kota Probolinggo. Ya, selanjutnya Bupati Pasuruan Haji Muhammad Irsyad Yusuf SEMMA. Untuk penghargaan selanjutnya diberikan kepada Wali Kota Pasuruan yang diterima dalam hal ini oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, Bapak Adi Wibowo STP MSI. Untuk selanjutnya
Bapak Direktur Jalpos Radar Bromo dapatnya diabadikan bersama para penerima penghargaan. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pimpinan daerah dari Probolinggo dan Pasuruan. Terima kasih. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya foto bersama dan penyerahan penghargaan bagi beberapa kategori di penganugerahan Radar Bromo Award 2021. Maka selesai pula seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Dan saya mengucapkan selamat buat Jawa Pos Radar Bromo tahun ke-22. Semoga sukses dan percaya dalam memberikan informasi. Radar Bromo berkembang bersama Jalan. Sampai jumpa, bertemu lagi, saya Yopi Dan saya Citra. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun mendatang. Ya, tentunya penghargaan ini adalah sebagai bentuk dasar apa yang kita lakukan betul-betul dirasakan manfaatnya. Karena kita bisa mengukur apa yang kita lakukan betul-betul ada wujud dampak manfaat. Tentunya apalagi di dalam situasi kondisi pandemi, kita harus merubah pola-pola lama untuk terus memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat dengan melalui teknologi yang ada. Ini menjadi upaya-upaya untuk menyebarluaskan informasi dan apa yang menjadi harapan pemerintah. Tentunya keberhasilan apa yang diraih oleh pemerintah Kota Probolinggo, kata kuncinya adalah karena kebersamaan warga Kota Probolinggo semua. Tanpa kebersamaan mustahil kita bisa apa yang kita rasakan sekarang ini sama-sama kita rasakan. Karena keberhasilan ini berkat kekompakan warga Kota Probolinggo. Dan penghargaan ini bukan semata-mata untuk saya, tapi ini untuk warga Kota Probolinggo. Saya kira itu. Ini kan Radar Bromo saya 22 tahun. Mungkin 3 kata dari jenengan untuk Radar Bromo. Top Radar Bromo. Sebelumnya tentu ucapan terima kasih atas apresiasi kepada saya dan pemerintah Kabupaten Pasuruan yang saya kira ini penting ya, memberikan apresiasi kepada siapapun termasuk kepada pemerintah, kepada masyarakat yang menjadi inspirasi. Terobosan Radar Bromo saya kira perlu saya apresiasi dan saya berharap tiap tahun juga demikian objektif dalam memberikan apresiasi dan penghargaan. Yang kedua, selamat dan sukses atas di launchingnya 2 aplikasi dan Radar Bromo Digital. Dan saya kira ini juga sebuah kebutuhan yang harus diambil policy-nya oleh Radar Bromo. Sukses selalu, terima kasih, salam sehat selalu. Radar Bromo sukses, maju, dan selalu update beritanya. Saya rasa ini suatu kegiatan yang positif dan konstruktif ya, yang digelar pada momentum ulang tahun Radar Bromo yang ke-22. Pemberian reward atau penghargaan kepada beberapa pihak itu juga sangat menstimulasi timbulnya kreativitas atau hal-hal positif lainnya oleh semua stakeholder, terutama yang berkaitan dengan isu pandemi yang kita alami bersama. Itu sangat konstruktif, sangat membantu dalam aspek kemanusiaan. Saya rasa kegiatan semacam ini harus dikembangkan oleh beberapa stakeholder yang lain. Dampaknya sangat signifikan untuk bisa memacu orang, berbuat baik, membantu sesama, mengembangkan hal-hal yang positif, yang produktif, yang konstruktif. Saya rasa itu. Jenderal, ini kan Radar Bromo yang ke 22 tahun. Jadi mungkin 3 kata dari jenengan untuk Radar Bromo ya, Jenderal. 3 kata saja. Oke, 3 kata. Kritis, tajam, objektif.
Radar Bromo Award ini sangat positif untuk membangkitkan dan untuk terus memberikan dukungan, motivasi, juga termasuk menginspirasi kepada orang-orang yang sudah punya potensi untuk terus maju. Nah, ini luar biasa acara seperti ini, dan kita berharap akan terus banyak tokoh-tokoh di situ yang terinspirasi tiap tahun, sehingga Pasuruan dan Probolinggo ini terus bisa tambah maju. Mas Mujib, ini kan Radar Bromo yang ulang tahun ke-22 tahun. Mungkin 3 kata dari jenengan untuk menggambarkan kiprah eksistensi 22 tahun Radar Bromo ini. 3 kata. Radar Bromo selalu update dan dibutuhkan masyarakat. Ya, saya mengapresiasi luar biasa atas inisiatif untuk acara Radar Bromo Award tahun 2021 ini sebagai bagian dari mensupport sekaligus memberi inspirasi kepada kita semua bagaimana membangun daerah itu secara bersama-sama, secara kolektif, sekaligus membangun kekompakan agar kita di tengah pandemi ini betul-betul menggerakkan semua komponen bangsa, semua potensi masyarakat untuk tetap optimis dan tetap bangkit. Terima kasih. Ini kan Radar Bromo usia 22 tahun. Mungkin 3 kata dari jenengan yang menggambarkan eksistensi Radar Bromo selama 22 tahun itu. Ya, konsisten, optimis, dan tetap bersama. Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat kepada Radar Bromo hari ulang tahun yang ke-22 nggih. Dan yang kedua ucapan terima kasih atas penghargaan dan pengakuan kepada kiprah MUI. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa lebih banyak bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo bersama Radar Bromo. Alhamdulillah dengan adanya acara Radar Bromo Award ini bisa memotivasi banyak orang, bahwasanya apalagi terutama pengusaha milenial ya agar tetap terus semangat, apalagi di masa PPKM ini banyak orang yang nyerah. Jadi adanya Award Radar Bromo ini jadi bisa memotivasi mereka para pengusaha milenial. Harapannya semoga Radar Bromo semakin berkembang, semakin memberikan informasi berita-berita yang bermutu dan pastinya bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya senang ya Mas ya, karena Radar Bromo itu menginformasikan segala kegiatan pembangunan baik di bidang ekonomi, terutama untuk yang perbankan karena ini Radar Bromonya di wilayah Probolinggo Pasuruan. Itu aja mungkin. Ini kan Radar Bromo sudah berusia 22 tahun. Mungkin apa harapan sama catatan dari panitia sendiri Radar Bromo? Saya rasa nggak ada ya. Selama ini kita sudah bekerja sama dengan baik, memberikan informasi yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat dan pembangunan di Jawa Timur. Terima kasih Bu. Alhamdulillah saya merasa senang dan bangga diundang oleh Jawa Pos Radar Bromo dalam acara Award 2021 ini. Semoga ini bisa memotivasi kami tetap istiqomah, sabar, dan ikhlas untuk mencapai keridhaan Allah, mencapai prestasi tertinggi untuk Indonesia. Nah, ini kan Jawa Pos Radar Bromo sudah 22 tahun Mas. Harapan dari jenengan apa Mas?
harapan Radar Bromo masih bisa lebih eksis lagi di hati masyarakat, khususnya Radar Bromo di Jawa Pos di Jawa Timur ini atau di Probolinggo Pasuruan ini. Saya sangat terbantu sekali dan sangat membantu perjuangan kami dalam mensosialisasikan olahraga dan sampai titik sekarang ini berkat bantuan dari Radar Bromo. Oke Mas, terima kasih. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Radar ya, yang telah membuat kita termotivasi ya, membuat perguruan kami ini lebih semangat untuk mengelola secara profesional. Dan harapan kami kegiatan-kegiatan ini bisa berlanjut terus ya, karena motivasi tadi ini bisa mengembangkan perguruan tinggi, semua perguruan tinggi yang ada di khususnya di Mojokerto, di Pasuruan dan Probolinggo. Atur nuwun Pak Rasa. Monggo. Pertama selamat dulu kepada Radar Bromo. Ya, ini memang sesuai dengan berkembang bersama zaman. Jadi bisa mengikuti di apapun situasi daerahnya bisa mengikuti. Ini seiring dengan di kantor pelayanan pajak juga sama, kira-kira ini sejalan lah gitu. Jadi selalu mengikuti perkembangan di setiap daerah, di setiap lokasi, apapun kondisinya di daerah itu kita bisa mengikuti. Kalau peribahasanya itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Harapan dari Dewi Pratama di ulang tahun yang ke-22 Radar Bromo. Harapannya ya Radar Bromo semakin besar bersama rakyat, terus kemudian tetap pertahankan berkembang bersama zamannya itu dipertahankan. Jadi itu biar tetap bisa mengikuti kaidah atau bisa mengikuti lingkungannya. Jadi besar bersama lingkungannya, tidak sendirian. Kira-kira gitu. Oke, sama-sama. Pertama, termasuk dalam upaya kita untuk program pemberdayaan masyarakat, di mana kita mencoba untuk menjadi bagian yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Saya kira itu. Radar Bromo sudah berusia 22 tahun Pak. Harapannya itu ada Radar Bromo sendiri apa? Saya kira Radar Bromo telah menunjukkan diri sebagai partner yang baik ya, baik bagi masyarakat, bagi perusahaan, bagi pemerintah, dan bisa mewujudkan produk jurnalisme yang sangat positif dan juga membangun semangat terutama ya bagi siapapun yang ada di Kabupaten Probolinggo dan sekitar. Matur nuwun. Bisa menyudahi pandemi ini, karena sebenarnya memang teramat berat bagi kita ya. Jadi dengan adanya ini semoga segera berakhir dengan adanya PPKM ini juga, karena terus terang aja amat sangat memberatkan kita, karena walaupun kita masih bisa bertahan. Harapan ini kan Radar Bromo sudah berusia 22 tahun. Harapan Ibu Radar Bromo apa? Lebih berwarna lagi ya, karena kan terus terang koran sekarang kan jarang dibaca orang. Jadi alhamdulillah Radar Bromo bisa beralih ke TV Radar Bromo, ke online, itu kami sangat senang sekali. Selaku perintis hutan mangrove yang sekarang sudah punya penghargaan 2 kali nasional,
2005 Kalpataru, 2014 Pak Jokowi itu Tianjana. Selamanya saya mulai 1986 untuk menanam mangrove, sampai sekarang sudah punya luasan mangrove di pantai itu 150 hektar. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya kerjakan bisa ditiru yang lain. Ya, terima kasih. Ya, terkait Radar Bromo Award ini, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih banyak. Tentunya kami dari para pegiat lingkungan sangat berterima kasih pada Radar Bromo yang terus-menerus kampanye lingkungan. Tidak ada henti-hentinya Radar Bromo untuk berperan aktif di dalam pelestarian lingkungan. Diharapkan peran media itu secara konsisten terus-menerus untuk mengkampanyekan lingkungan. Nah, inilah salah satu momen penting bagi Radar Bromo untuk terus berperan aktif dalam menjaga lingkungan untuk Indonesia. Harapannya pada Radar Bromo yang di usia 22 tahun ini apa, Pak? Harapannya Radar Bromo tetap konsisten dan menjadikan konsumsi publik yang sangat bermanfaat, lebih profesional lagi, sehingga peran media ini sangat dibutuhkan luas oleh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bangga ya dengan adanya Jawa Pos Radar Bromo Award ini, karena kami salah satu terpilih di dalamnya, dan saya berharap Jawa Pos Radar Bromo ini khususnya di Kabupaten Pasuruan itu bisa berkembang bersama masyarakat terus untuk memajukan khususnya di dalam informasi-informasi bagi masyarakat. Ini adalah sangat penting karena harapannya masyarakat ke depan dengan adanya media Radar Bromo Jawa Pos ini, masyarakat lebih tahu perkembangan zaman. Jadi kami dari RSUD Ngrati, saya sebagai direktur mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jawa Pos Radar Bromo yang ke-22, dan juga kami pun dari RSUD Ngrati, kami pun ingin untuk menyumbangkan perkembangan kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan, khususnya di wilayah timur. Karena dengan adanya RSUD Ngrati ini, masyarakat tidak jauh-jauh lagi untuk berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah timur Kabupaten Pasuruan. Jadi sangat terbantu sekali dengan adanya kami terpilih sebagai Radar Bromo Award ini. Masyarakat akan lebih tahu keberadaan RSUD Ngrati dengan pelayanan, dengan pengembangan pelayanan kami yang sekarang itu memang dari 2 tahun kami berdiri, sekarang kami sudah menambah berbagai fasilitas pelayanan. Jadi kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Gitu. Langsung ngomong. Jadi salah satu stakeholder dari perusahaan itu kan adalah media ya. Jadi kedepannya memang kerjasama antara perusahaan dalam hal ini PJB UP Python dan UP Jom Python dengan media khususnya Radar Bromo itu harus lebih baik lagi dan lebih bagus lagi, sehingga kegiatan ataupun program-program CSR kami bisa terinformasikan ke seluruh masyarakat ya, khususnya di warga Ring 1 yang terdampak langsung dari perusahaan. Oke. Terima kasih waktunya. Jadi intinya dari PT PJB UB Jom PLTU Python dalam hal ini berharap ada sinergi antara perusahaan kami dengan media. Intinya
dari program-program entah itu CSR atau program yang lain nanti bisa istilahnya terekspos oleh media dan diketahui oleh masyarakat luas. Harapan kami, perusahaan kami dalam hal ini ada istilahnya muncul ini kegiatan yang kami adakan itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Intinya seperti itu. Coba 3 kata untuk Jawapos Radar Bromo, Pak. 3 kata untuk Jawapos Radar Bromo. 3 kata? 3 kata untuk Jawapos Radar Bromo. Oh, oke. Ini yang ke-22 ya? Ke-22. Oke. Dalam HUT Radar Bromo yang ke-22, terdepan, terpercaya, dan informatif. Oke. Untuk Radar Bromo, selamat merayakan HUT-nya yang ke-22. Semoga semakin terpercaya dan semakin berkolaborasi dengan perusahaan yang ada di terutama yang ada di Probolinggo. Sukses selalu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada IDI Kabupaten Probolinggo. Semoga IDI dapat terus berkiprah dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesehatan di Kabupaten Probolinggo. Sejujurnya jumlah kami tidak banyak, tetapi dengan partisipasi aktif kami melalui bekerjasama dengan stakeholder terkait kesempatan yang diberikan, kami dapat memberikan saran dan partisipasi aktif sehingga upaya-upaya kami insya Allah dapat bermanfaat dan dapat terlaksana secara langsung. Mudah-mudahan ini selalu dapat dipertimbangkan di Kabupaten Probolinggo ini karena satu tujuan kami adalah untuk menyehatkan seluruh masyarakat dan juga seluruh dokter khususnya di Kabupaten Probolinggo, dan semoga Kabupaten Probolinggo menjadi daerah yang menarik, yang dapat menarik dokter-dokter yang lainnya untuk mau datang ke Kabupaten Probolinggo. Bu, 3 kata, ini kan hampir ada Bromo sudah 20 tahun. 3 kata untuk Jawapos Radar Bromo. Radar Bromo, sukses selalu. Mantap, Bu. Mudah-mudahan acara ini karena ini awarding pertama, ya kan, semoga membuat semakin menginspirasi tokoh-tokoh yang lain, semangat khususnya tokoh muda, pengusaha dan lain semuanya di kawasan wilayah Radar Bromo ya, Tapal Kuda baik Pasuruan Kabupaten Kota, Probolinggo Kabupaten Kota, sehingga kedepannya semakin banyak tokoh masyarakat, tokoh muda dan semuanya semangat di bidangnya masing-masing, baik itu dalam bidang pengusaha, lawyer, aktivis, politisi dan semuanya pokoknya, sehingga kedepannya semakin banyak tokoh yang muncul di Kabupaten Kota Pasuruan Probolinggo, khususnya di Indonesia nantinya. Ya, ini kan Radar Bromo yang tahun yang ke-22 tahun. Nah, 3 kata untuk Jawapos Radar Bromo lah. Ya, semoga Radar Bromo semakin jaya dan semakin bisa dipercaya dan semakin terdepan beritanya. Itu aja. Oke. Ini momen yang luar biasa ya, karena semoga saja acara seperti ini bisa berlangsung terus, karena acara ini juga menggugah semangat ya para masyarakat, khususnya industri untuk bisa terus berkembang, khususnya kepada masyarakat Pasuruan dan Probolinggo. Itu saja. Ini kan Radar Bromo ulang tahun yang ke-22. Ke-22. 3 kata untuk Jawapos Radar Bromo dari GDI, Pak. 3 kata Radar Bromo: lugas, terpercaya, semangat. Nah, ya. Yang pertama, selamat dan sukses untuk Radar Bromo ulang tahun yang ke-22. Nah, ini Radar Bromo saya rasa cocok dengan tagline-nya, berkembang,
bersama zaman, berkembang bersama zaman. Jadi sebagai media mainstream harusnya juga bisa berdampingan dengan media online, dan saya masih punya keyakinan media cetak masih tetap eksis untuk mengabarkan berita-berita yang objektif dan terpercaya. Kalau untuk Bank Indonesia sebagai penerima award, kami mengucapkan terima kasih, dan kami berharap kerjasama dengan Radar Bromo bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan makin terjalin erat di kemudian hari. Terima kasih. Ini kan Radar Bromo ber 2 tahun, mungkin 3 kata untuk Jawapos Radar Bromo dari BI, Pak. Saya suka dengan istilah 3 kata karena saya yang sering menggunakannya. Saya mikir dulu ini dalam berapa detik, objektif, akurat, terpercaya. Saya kira ini acara yang cukup bagus ya, karena memacu untuk katakan Pasuruan, Probolinggo dan sekitarnya untuk terus memberikan ya paling nggak memberikan inspirasi untuk daerahnya masing-masing gitu. Nah, seperti saya kalau inspired ini sih untuk olahraga ya pasti ya mudah-mudahan yang lain bisa gitu loh. Gitu. Ini kan Radar Bromo yang ulang tahun usia 22 tahun. Untuk Radar Bromo terpercaya dengan berita yang akurat.